أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah. Allah berikan kita forum Jumatan yang setidaknya dengan forum ini kita mau mendengarkan khutbah yang isinya Al-Quran dan hadis, dengan harapan agar kaum muslimin mendapatkan pencerahan dari wahyu yang dibacakan ketika khutbah. Kalaupun dalam sepekan barangkali dia tidak punya kesempatan untuk hadir di kajian, maka setidaknya ketika Jumatan dia akan mendengarkan firman Allah dan hadis Nabi SAW dibacakan. Kita sangat butuh sekali dengan nasihat untuk perbaikan kualitas hidup kita ketika di dunia dan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Jamaah yang belakang Allah Subhanahu wa taala, ada banyak sekali berita yang kita dengar berkaitan dengan fenomena masyarakat di sekitar kita. Ada murid yang dia tidak menghormati gurunya, sehingga ketika dia jelas melakukan pelanggaran seperti merokok ketika di sekolah, dia memboikot gurunya. Ada juga sebaliknya, murid yang terlalu menampakkan sikap feodal kepada gurunya, sehingga sampai harus jalan jongkok di depan gurunya. Bagaimana Islam menyikapi hal ini? Berita ini mengalir begitu saja di masyarakat, dan ketika ini dibiarkan akan ada banyak sekali asumsi yang keluar dari masyarakat. Tapi kita sebagai muslim punya satu pegangan, bahwasanya syariat telah memberikan penjelasan yang perlu untuk dimengerti oleh setiap orang agar kita benar dalam menyikapinya. Kita perlu sadar bahwa setiap komentar apapun yang kita berikan kepada sikap orang lain nanti akan dihisap oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan amalan kebaikan walaupun seberat zarrah, dia akan melihatnya. Dan siapa yang melakukan keburukan walaupun seberat zarrah, dia pun akan melihatnya. Berkaitan dengan masalah bagaimana Islam mengajarkan penghormatan terhadap guru. Guru termasuk di antara manusia yang berjasa bagi kita, karena merekalah orang yang mengajarkan kebaikan bagi kita. Dan Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang bagaimana adab seorang murid kepada guru dalam surat Al-Kahfi. Allah menceritakan tentang perjalanan Musa alaihissalam ketika beliau berguru kepada Khidir. Dua-duanya nabi. Dan ketika mereka ketemu, Nabi Khidir mengatakan kepada Musa, "Wahai Musa, kau punya ilmu yang Allah ajarkan kepadamu yang aku tidak memilikinya. Dan aku punya ilmu yang Allah ajarkan kepadaku yang kau tidak memilikinya." Sebab dua-duanya nabi, sehingga masing-masing memiliki wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah untuk menggali ilmu dari Khidir, Musa berkali-kali menyampaikan sebuah pernyataan yang itu membuktikan bagaimana tawaduk Musa di hadapan Khidir. Musa menyampaikan kepada Khidir ketika beliau ingin belajar kepada Khidir, qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Musa berkata kepada Khidir, boleh enggak aku mengikuti Anda dengan syarat aku bisa belajar dari Anda apa yang telah diajarkan oleh Allah kepada Anda. Ini bagaimana awal mula ketika Musa menawarkan diri untuk menjadi muridnya Khidir. Kemudian ketika Musa melakukan kesalahan, Musa minta untuk dimaafkan, minta uzur,
Lalu Musa mengatakan, qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Musa mengatakan, la tu'akhidni bima nasitu. Tolong jangan hukum aku disebabkan aku lupa dengan persyaratan. Karena Khidir mengajukan persyaratan, kau boleh ikut aku dengan syarat setiap kau menjumpai apapun enggak boleh tanya. Tidak boleh tanya. Dan nanti akan dijelaskan di akhir pertemuan. Tapi Musa bertanya sebelum Khidir menjelaskan. Sebelum waktunya untuk bertanya. Maka Musa mengatakan, la tu'akhidni bima nasitu. Jangan kau hukum aku disebabkan aku lupa. Sehingga Masya Allah, ketawaduan Musa di hadapan Khidir. Kalaupun beliau adalah orang yang memiliki kedudukan seorang Nabi Ulul Azmi, lebih tinggi dibandingkan Khidir. Tapi ketika beliau salah, beliau ngaku salah. La tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Jangan kau hukum aku disebabkan aku lupa, dan jangan kau mempersulit urusanku. Ketika kesalahan berikutnya, Musa alaihissalam mengatakan, qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Kalau nanti aku bertanya lagi, alias aku menyalahi kesepakatan kita, maka fala tusahibni, kau boleh tinggalkan aku. Kau boleh minta aku untuk pulang. Qad balagta min ladunni udhra, sebab Anda sudah berkali-kali memberikan uzur kepadaku. Ini di kesalahan yang kedua. Dan Masya Allah, ketika Musa salah yang ketiga, beliau siap menerima konsekuensinya. Karena seorang Muslim akan selalu sesuai dengan kesepakatan yang dia buat. Al-muslimuna ala syurutihim. Setiap Muslim harus memenuhi kesepakatan yang dia buat. Musa bersepakat dengan Khidir, kalau sampai 3 kali salah, aku akan tinggalkan Anda. Dan begitu 3 kali salah, maka Musa meninggalkan Khidir. Baik, seperti inilah contoh bagaimana kita diajarkan seorang murid, walaupun dia orang yang punya status sosial, walaupun beliau adalah orang yang sangat tinggi derajatnya, tapi ketika sedang ada tugas untuk belajar, maka sang murid harus menghormat kepada gurunya sesuai dengan kadar penghormatan yang diizinkan dalam syariat kita. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi SAW pernah menyebutkan bagian dari akhlak seorang Muslim dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW bersabda, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam ya'rif haqqa kabirina. Bukan termasuk bagian dari ajaran kami orang yang tidak menyayangi orang yang lebih junior dan tidak tahu hak yang harus dimuliakan di kalangan orang-orang besar di antara kami. Bukan termasuk bagian dari akhlak kami ketika orang itu tidak tahu kewajiban yang harus dia tunaikan kepada orang mulia di antara kami. Dan salah satu di antara makna orang mulia adalah para guru, orang yang memiliki posisi di masyarakat. Bahkan Nabi SAW menyebutkan bagian dari pengagungan orang kepada Allah, inna min ijlalillah, bagian dari bentuk pengagungan kepada Allah, ikrama dzi syaibatil muslim, adalah menghormati orang yang lebih tua di antara kita. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Musa al-Asy'ari. Sehingga seorang yang lebih tua, di antaranya adalah tua dari sisi keilmuan, memang dia layak untuk dihormati. Dan menghormati orang yang senior semacam ini bagian dari bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, seperti inilah contoh yang digambarkan oleh Nabi SAW. Dan ini bagian dari akhlakul karimah. Anda bisa saja misalnya ketemu dengan guru, tapi Anda tidak pernah merasa punya utang budi kepadanya. Tapi apapun itu, guru yang mengajarkan Anda ilmu, hakikatnya dia punya jasa bagi Anda. Walaupun kita mungkin melupakannya. Sebab mungkin banyak di antara kita yang kurang pintar dalam menghargai jasa orang lain. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, wala tansawul fadla bainakum. Janganlah kalian melupakan jasa di antara kalian. Sehingga kalau ada orang yang berjasa kepada Anda, pernah mengajarkan ilmu apapun kepada Anda atau jasa-jasa yang lainnya, jangan lupakan dia. Wala tansawul fadla bainakum. Jangan kalian saling melupakan jasa di antara kalian. Hargai orang yang memberikan jasa kepada kita. Barangkali kita tidak bisa memberikan
hadiah yang istimewa bagi mereka. Namun jangan lupakan mereka dalam doa-doa baik yang kita ucapkan. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah adalah salah satu di antara muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan beliau pernah mengatakan, setiap kali saya salat, saya selalu memohon kepada Allah, Rabbighfirli wali walidayya walisyafi'i. Ya Allah, ampunilah aku, kedua orang tuaku, dan ampunilah Asy-Syafi'i. Sebagai bentuk rasa terima kasih seorang murid kepada gurunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai hamba yang berakhlak, hamba yang selalu memperhatikan tentang masalah adab, hamba yang peduli tentang kemuliaan sebuah karakter, agar kita menjadi seorang yang lebih istimewa di hadapan orang lain, karena manusia akan kelihatan indah di hadapan orang lain ketika dia menghiasi hidupnya dengan akhlakul karimah. Demikian sebagai khutbah yang pertama, aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat dimuliakan Allah. Sebelum saya membahas tema, saya sedikit menyinggung berkaitan dengan masalah adab ketika Jumatan. Masjid ini tempatnya terbatas, dan mereka yang hadir barangkali ada yang tidak mendapatkan tempat. Maka sangat kami anjurkan, dan ini bagian dari adab ketika Jumatan adalah mengambil shaf yang paling depan. Kita punya waktu yang sama ketika Jumatan, namun saya bisa pastikan pahala kita berbeda. Mereka yang bersungguh-sungguh dan berusaha untuk serius akan mendapatkan pahala yang lebih besar dibandingkan mereka yang Jumatan hanya niat untuk menggugurkan kewajiban. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW sudah ngasih peringatan untuk orang yang secara sengaja selalu memilih tempat duduk di belakang. Beliau bersabda, "Wala yazalun nasu yataba'ad hatta yuakhirahumullahu fil jannah." Ada orang yang dia selalu memilih tempat duduk di belakang, sengaja selalu memilih tempat duduk di belakang, hingga kelak di yaumil qiyamah Allah akhirkan dia masuk surga. Jadi sampai seperti itu pengaruhnya. Sehingga mungkin yang datang lebih awal agar nanti Anda tidak dilangkai oleh mereka yang sedang nyari posisi karena di luar mereka enggak dapat tempat dan ingin masuk ke dalam, maka sebaiknya yang datang lebih awal Anda merapat ke depan agar nanti yang datang belakangan tidak kesulitan untuk dapat tempat di dalam masjid. Selanjutnya jamaah belakang Allah, kita akan menyoroti fenomena yang kedua tentang orang yang terlalu berlebihan dalam memuliakan guru. Islam mengajarkan prinsip keseimbangan. Tengah itulah yang seimbang. Tidak terlalu ekstrim, baik ekstrim kiri maupun ekstrim ke arah lawannya. Sehingga yang benar gimana? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan. Khairul umur awsatuha. Yang terbaik adalah yang pertengahan. Guru memang layak dihormati karena mereka berjasa, tapi penghormatan guru dibatasi. Tidak boleh menghormat kepada guru melebihi kadarnya. Karena itulah kalau sampai ada bentuk feodalisme dalam kegiatan pendidikan, Islam tidak pernah mengajarkan. Islam bari'un minhu. Islam berlepas diri dari praktek seperti ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ahlal kitab, ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq." Wahai ahli kitab, janganlah kalian bersikap gulu, berlebihan dalam beragama, dan jangan sampai kalian berbicara tentang Allah kecuali kebenaran. Perintah ini meskipun sasarannya kepada ahli kitab, tapi ini ada dalam Al-Quran dan ini berlaku kepada seluruh umat manusia, termasuk umat Nabi Muhammad SAW. Gulu dalam Islam dilarang. Nabi SAW mengatakan, "Iyyakum wal ghuluwa." Hati-hati kalian dengan sikap gulu. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Karena di antara sebab orang di masa silam itu tersesat adalah diawali dari praktek gulu. Suatu ketika Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu datang dari Syam. Begitu masuk kota Madinah, ketemu Nabi SAW, Mu'ad langsung sujud.
Nabi SAW melarang. Apa-apaan ini wahai Mu'adz? Kemudian Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, di daerah Syam kami melihat orang-orang Nasrani mereka sujud kepada tokoh agamanya. Anda lebih layak untuk kami sujudi. Lalu apa kata Nabi SAW? La tutruni, kamu jangan bersikap berlebihan dalam masalah ini. Dan beliau melarang praktek itu. Lalu beliau mengatakan, lau kuntu amiran ayyasjuda ahadan ila ahadin la amartun nisa ayyasjuda ila ba'liha. Kalau aku boleh menyuruh orang untuk sujud kepada orang lain, aku akan perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Tapi dalam syariat kita ini dilarang. Sehingga Nabi SAW tidak mau disujudi. Termasuk juga misalnya sikap yang tidak sampai sujud. Jalan jongkok di depan guru, enggak perlu seperti itu. Hormat tidak harus diungkapkan dengan cara demikian. Karena ini sudah sampai melebihi batas. Sehingga kita menghormat kepada guru sewajarnya, bukan dengan cara kita duduk jongkok di hadapannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, manusia mulia bukan karena dimuliakan oleh manusia. Manusia yang mulia adalah karena ketakwaannya. Guru mulia karena mereka bertakwa, dan mereka tetap mulia walaupun mungkin orang tidak menghormatinya. Sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan kata kunci, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi kalian, sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Kita mohon kepada Allah Ta'ala, semoga Allah melimpahkan kepada kita petunjuk dan hidayah untuk bisa selalu bersikap yang benar dalam interaksi antara kita dengan siapapun, baik dengan orang yang lebih mulia dibandingkan kita maupun dengan orang yang lebih rendah derajatnya dibandingkan kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum.